Nanti kalau ada yang jualan di atas, dibeli aja mas, takut gak bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MSTR Channel. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita horor kembali. Penasaran dengan kisahnya? Tonton terus video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar saya semangat bikin konten horor berikutnya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 atau satu hari sebelum pengumuman kelulusan SMA. Pas itu, temen gue dari Tasik kebetulan lagi main ke rumah karena gak ada yang asik di Jakarta. Ya udah, gue ajaklah dia naik gunung. Kebetulan dia juga suka naik gunung. Karena ini dadakan dan gak megang duit banyak juga, akhirnya gue nyaranin buat ke Gunung Sindoro. Kenapa Sindoro? Selain karena letaknya di Jawa Tengah yang mayoritas semuanya murah dibandingkan Jawa Barat. Gue juga penasaran sama Triple S yang salah satunya di Sindoro ini. Singkat cerita, setelah packing rapi, gue berangkat ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, dengan modal nekat. Karena ini dadakan, gue belum punya tiket. Feeling gue sih bakalan dapat, soalnya waktu itu bukan hari libur. Dan alhamdulillahnya dapat tiketnya. Gue berangkat dari Terminal Pulau Gebang sekitar jam 9 malam. Karena bisnya sepi banget, gue ngabisin waktu gue buat tidur. Ya, namanya jalan malam, apa yang mau dilihat kan? Kita ngabisin waktu sekitar 6-7 jam perjalanan sebelum sampai di Terminal Wonosobo. Singkat cerita, gue sampai di Terminal Wonosobo sekitar jam 3 subuh. Di sana sepi banget, belum kelihatan aktivitas warga. Namanya masih subuh dan suasana juga dingin banget. Ngapain juga ke terminal? Gue niatnya mau langsung ke base camp, naik angkutan umum, tapi gak ada. Akhirnya kita mutusin buat nunggu aja di terminal. Kebetulan ada satu warung yang buka. Yang jaga ibu-ibu udah lumayan tua dan baik banget. Beliau nyaranin kita buat naik bus 3/4. Karena selain murah, bus itu juga nurunin kita di depan base camp. Tapi sayangnya itu, bis datangnya abis subuh dan kita harus nunggu di sana. Ya udahlah, daripada jalan kaki, kita akhirnya mutusin buat nunggu aja sambil makan bubur. Setelah 1,5 jam gue nunggu, ada bapak-bapak pakai kupluk, terus sarungan datengin kita nawarin mobil ke base camp. Karena udah capek banget nunggu, akhirnya kita ikut bapak. Gak sampai 15 menit, kita akhirnya sampai di base camp Sindoro via desa Keledung. Base campnya lumayan asik, letaknya di pinggir jalan raya gitu. Dari base camp ini, kelihatan banget Gunung Sumbing lagi gagah-gagahnya. Di sana, gak terlalu banyak pendaki yang datang, dan mayoritas semuanya lagi tidur. Gue akhirnya ngobrol lah sama bapak penjaga base camp. Kata si bapak, selama seminggu ini, cuaca lagi bagus-bagusnya. Jadi, amanlah kalau mau mendaki hari ini. Jam 6 pagi kita mulai mendaki. Sebenarnya bisa naik ojek. Tapi, karena gue gak megang duit banyak, kita mutusin buat jalan kaki. Perjalanan dari base camp ke pos 1 masih sama, lewat perkampungan warga dan ladang penduduk. Mayoritas dari mereka udah mulai beraktivitas. Sambil nikmatin pagi yang lumayan dingin, sambil dengerin lagu dan ngobrol santai, gue tiba-tiba disapa sama bapak-bapak petani situ. Dia bilang, nanti kalau ada yang jualan di atas, dibeli aja mas, takut gak bisa pulang. Gue sedikit takut, bukan karena mikir macem-macem, gue di situ mikir, masa iya sih di Jawa Tengah ada preman? Si bapak masih natap kita serius. Karena gak mau lama-lama, akhirnya kita iyain aja, sambil nerusin perjalanan. Kita pun sampai di pos 1 sekitar jam 7 kurang. Di sana nggak ada orang, mungkin masih pagi. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutin perjalanan ke pos 2. Treknya tanah dan berkerikil kecil. Menurut gue sih masih lumayan lah, gak terlalu ribet.
Entah karena masih terlalu pagi atau karena bukan hari libur, gue gak sama sekali nemu satu pendaki pun sampai pos 2. Pos 2, temen gue mulai ngeluh capek. Gue mutusin buat berhenti sebentar. Dia bilang, carry yang dipakai itu berat. Gak kayak pas pertama kita packing. Akhirnya, gue suruh tuh dia nurunin carrier. Gue coba angkat, ternyata biasa aja, masih normal. Gue gak mau bilang apa-apa ke dia. Takut dianya nanti gak semangat lagi. Gue diam sambil terus-terusan mikir yang macam-macam. Setelah sekitar 20 menit kita istirahat, kita lanjutin perjalanan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, perjalanan mulai naik dan semakin sakit. Banyak batu gede dan jalan juga semakin menyempit. Gak sampai 15 menit gue jalan, temen gue kumat lagi. Gue lihat mukanya pucat dan matanya sayu gitu. Karena udah pengen masuk jam makan siang, gue berhenti sebentar. Gue bongkar carry dan masak buat temen gue. Gue lihat dia duduk di pohon sambil bengong ngeliatin hutan. Di situ gue takut banget dia kesurupan. Akhirnya, gue ajak dia buat deketan sama gue. Pertama, gue masakin dia air jahe, baru gue kasih Indomie buat ganjel. Karena emang belum lapar, gue cuma nungguin dia makan sambil ngerokok di batang pohon yang udah terubuh. Tapi, entah kenapa, gue tiba-tiba ngerasa ngantuk. Ngantuk banget, sampai mata gue kiep-kiep. Gak lama, gue ketiduran dengan rokok yang masih nyala di tangan. Entah masih di alam mimpi atau setengah sadar. Gue ngerasa kepala gue pusing banget. Gue buka mata pelan-pelan dan coba gerakin badan gue. Dan ternyata gak bisa. Badan gue kayak lagi ditahan sama 10 orang. Bahkan, buat ngeluarin suara aja gue gak bisa. Di situ, gue cuma bisa gerakin bola mata, tanpa bisa ngelakuin apapun. Gue lihat sekeliling. Gue lihat juga ternyata temen gue lagi tidur, persis di samping gue. Keringat dingin mulai keluar. Pikiran gue di situ cuma satu. Gue takut kena hipotermia. Walaupun gue gak tahu gejalanya kayak apa. Gak lama, gue samar-samar ngeliat ada cewek muncul dari bawah. Pas itu, kebetulan gue istirahat pas setelah tanjakan. Gue mulai lega dong. Seenggaknya ada orang yang bisa nolongin gue keluar dari situasi gue sekarang. Si cewek mulai nampakin seluruh tubuhnya. Cantik ini cewek. Pakai rambut pirang dikuncir 2 dan badannya lumayan tinggi. Yang bikin gua aneh, ini cewek mukanya pucat, jalannya nunduk, dan bajunya kayak model baju bangsawan zaman dulu gitu. Oke, terima kasih telah menonton part 1. Tunggu part selanjutnya. Subscribe dulu channel ini dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari cerita-cerita horor kami. Terima kasih.